Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Pengertian konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh saya selaku konselor untuk Mbak selaku klien ya. Apa bisa dimengerti Mbak? Nah, yang kedua ada tujuan konseling. Tujuan konseling adalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang Mbak hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada yang ketiga, fungsi konseling. Fungsi konseling yang pertama penuntasan, di mana di dalam fungsi ini selanjutnya ada fungsi konseling. Fungsi konseling itu ada dua. Yang pertama penuntasan dan selanjutnya di dalam konseling itu ada dua. Selanjutnya di dalam konseling ada fungsi. Yang pertama selanjutnya poin ketiga itu ada fungsi konseling. Fungsi konseling itu terbagi menjadi dua, yaitu fungsi penuntasan, di mana fungsi penuntasan ini akan menuntaskan semua permasalahan yang sedang Mbak Puji hadapi. Dan juga fungsi yang kedua, pemahaman. Fungsi pemahaman ini akan memahami permasalahan yang sedang Mbak alami. Nah, dalam poin tadi ini ada asas Mbak Puji, di mana asas ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama asas kerahasiaan Mbak Puji. Jadi segala sesuatu yang Mbak sampaikan di tempat ini hari ini akan terjamin kerahasiaannya. Nah, saya mau bertanya nih kepada Mbaknya, apakah Mbak Puji sukarela datang ke sini? Iya. Nah, sukarela ini sudah termasuk di dalam konseling Mbak, termasuk di dalam asas konseling, di mana Mbak Puji sukarela ke sini tanpa paksaan orang lain. Nah, yang terakhir itu ada asas keterbukaan, di mana Mbak Puji diminta untuk terbuka atas semua hal yang tengah Mbak hadapi. Apakah Mbak Puji sudah paham? Iya, sudah. Nah, sekarang Mbak Puji boleh ceritakan tentang masalah apa yang sedang Mbak hadapi. Nah, di sini saya fobia akan ketinggian, di mana jika saya berada di tempat ketinggian, saya merasa kayak saya tuh jatuh ke bawah. Oh, jadi kondisi yang sedang Mbak hadapi itu fobia terhadap ketinggian ya Mbak? Iya, Kak. Jadi begitu. Bagaimana sih ceritanya kalau boleh tahu penyebabnya kalau Mbak Puji itu bisa takut terhadap ketinggian? Nah, di sini dulu saya ada cerita nih Kak di masa lalu, yang dimana saya berada kayak menanjakan bukit. Nah, kita kan ramai-ramai nih menanjakan bukit. Nah, di situ otomatis kalau lihat ke bawah kayak merasa saya ini sudah jatuh. Gak tahu kenapa. Jadi setelah saya menanjakan bukit tersebut, saya sudah tidak berani lagi akan ketinggian. Kayak seolah-olah saya itu langsung jatuh kalau saya berada di ketinggian. Oh, jadi gitu ya Mbak. Mungkin apakah ada ingin lagi yang Mbak rasakan atau apalah? Sampai sini sih cuman kayak itu aja Mbak. Karena saya datang ke sini ingin menghilangkan rasa kayak takut di dalam diri saya untuk akan ketinggian. Oke Mbak, dari apa yang telah Mbak Puji ceritakan, kita akan memasuki teknik, di mana teknik ini yaitu teknik folding dalam konseling. Folding adalah merupakan teknik penyembuhan fobia dengan tujuan utama menghilangkan rasa takut
dengan cara membayangkan apa yang Mbak rasakan, yang Mbak takuti dengan hal tersebut. Baik Mbak, sekarang Mbak relax, Mbak pejamkan mata, dan sekarang Mbak relax, tutupkan mata, pejamkan mata, dan lalu Mbak tarik nafas, hembuskan perlahan. Nah, sekarang Mbak bayangkan, sekarang Mbak itu lagi di posisi ketinggian yang setinggi-tingginya. Bayangkan. Nah, dan lanjutkan Mbak. Bayangkan bahwa Mbak itu lagi di atas ketinggian yang setinggi-tingginya. Dan Mbak itu akan merasa jatuh di atas ketinggian tersebut. Bayangkan Mbak. Baik, sekarang Mbak Puji bisa membuka matanya. Oke, baik Mbak. Nah, sekarang bagaimana perasaan Mbak Puji rasakan setelah melakukan teknik folding ini? Bagaimana Mbak? Sedikit lebih tenang. Kita tutup proses konseling ini. Oke, baik. Kita tutup proses konseling kita pada. Oke, baik Mbak. Kita tutup proses konseling kita pada hari ini. Jikalau Mbak Puji ingin melakukan konseling lagi, nanti kita atur jadwal minggu depan ya Mbak. Iya. Apakah bersedia? Iya, saya bersedia. Baik Mbak Puji, terima kasih sudah mau datang ke sini. Cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Silahkan saya antar Mbak. Baik ya Mbak, saya antarkan dulu.